jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Bersama saya Esti, berikut 5 petunjuk praktis pelaksanaan ibadah online Philadelphia Blessing Family. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Yang ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kelima, mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Philadelphia Peduli bersama Tagana Raja Wali Gereja Bethel Indonesia telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke beberapa RT RW dan lorong-lorong di daerah lokasi gereja dan di daerah Kelurahan Laryang Bangi. Kami pun telah menerima sumbangan berupa mie instan dan beras, serta dana dari para donatur dan jemaat Tuhan yang telah menabur bagi pelayanan ini untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah online kita telah berjalan per Maret 2020. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai arahan dan tuntunan dari Tuhan yang diterima oleh Bapak Gembala dan tim doa, untuk membangkitkan pasukan doa 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari, yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kota dan bangsa kita, bahkan dunia ini. Serta kita akan melihat lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara, dan jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita memasuki bulan yang keempat, bulan April di tahun 2020. Di bulan ini kita merayakan Paskah. Kita merayakannya dengan cara yang sedikit berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dimanapun saudara berada, kita tidak kehilangan sukacita dan juga ucapan syukur kepada Tuhan dalam merayakan Paskah di tahun 2020 ini. Doa dan harapan saya, semua saudara bisa menikmati berkat Paskah. Kristus yang sudah mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita semuanya. Dan kita hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Dan kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami merendahkan hati dan mencari wajah-Mu. Kami percaya ada Yesus di hari esok. Pengharapan kami takkan pernah hilang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama dengan suara yang keras katakan amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar Tuhan pertolongan-Mu. Kau sungguh baik atas setiap kami. Haleluya. Yesus, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Amin. Tak berselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari bersama-sama dengan segenap hati. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
bersama-sama dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari dengan segenap hati. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagi terlalu dalam. Syahadalaya basikya basik. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh Tuhan, katakan sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah. Oh, sungguh indah. Mari kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Dia hanya yang masih. Haleluya. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau bangkit. Ada hari esok, ada pengharapan. Syahadalaya basik. Yesus bangkit. Syahadalaya basik. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa selamanya. Yesus Tuhan, Engkau Yesus yang berkuasa Tuhan. Engkau Raja yang berdaulat Amin. atas semesta ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kau ditinggikan untuk selama-lamanya Tuhan. Amin. Menyanyikan pujian bagi Yesus hari ini. Segala pujian, hormat, pengagungan bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Kasih Tuhan Yesus, Dia berkuasa
ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan hosana bagi Raja Yesus Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan ku agungkan, ku agungkan. Yesus Kau Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Katakan Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yesus telah bangkit bagi kami yang percaya bersama-sama. Sekali kita tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa itu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, oh keselamatan, keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Bersama-sama kita melemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba Keselamatan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan. Mari bersama-sama lambaikan tangan saudara ke kiri dan ke kanan. Oleh darah katakan oleh kesaksian oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak semua. domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang
Haleluya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang bangkit bagi setiap kami Tuhan. Amin. Mari dengan iman katakan sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. semua. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. katakan Allah dahsyat tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Mari katakan, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sekali lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari katakan, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama di Minggu Kebangkitan. Yesus mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dengan kuasa kebangkitan memberikan kuasa bagi kita gereja Tuhan
untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Itu sebabnya kita menjadi umat yang berbahagia. Kita punya keyakinan yang teguh. Di dalam Dia ada kepastian, keselamatan, kehidupan yang kekal yang tersedia bagi setiap orang yang datang menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus hidup, kita punya hari esok. Dan kita bahagia. Kita punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita. Ku berbahagia, yakin teguh. Mari katakan, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku waris, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru. Mari umat Tuhan katakan, Roh Kudus. Bersama-sama katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di rumah-rumah sedang beribadah kepada Tuhan, itu tidak membuat kita kehilangan bahagia karena kita sudah punya Yesus. Itu sebabnya hari ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau sumber damai sejahtera dan ketenangan dalam hatiku. Aku berbahagia Tuhan, karena aku punya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Engkau Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Bahkan Engkau berjanji menyertai setiap umat-Mu sampai kesudahan alam. Mari sekali lagi umat Tuhan, katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari angkat tangan kita
Tuhan. Tinggikan Dia. Bahagia memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Mari kita datang kepada Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biar kami mendapatkan firman tuntunan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan dengan tema Yesus bangkit dan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita saudara dalam 1 Korintus pasal 15 saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya membacakan ayat pertama dan selanjutnya kita bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Perhatikan saudara, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, perhatikan. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Dia mati karena dosa kita. Kemudian saudara, Alkitab berkata dia dikuburkan. Tetapi juga tidak
hanya berhenti sampai di situ. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan ayat yang kelima. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara yang telah meninggal. Ketika saudara Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, dia katakan bahwa saksi kebangkitan Kristus yang menyaksikan Yesus bangkit itu, bahkan ketika dia sedang menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, itu pun beberapa di antara mereka masih hidup dan menjadi saksi. Saudara, sungguh kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pengharapan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, hari ini kalau kita membaca 1 Korintus pasal 15 ini ayat 1 sampai 21, kita akan menemukan hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan iman kita. Saya membacakan selanjutnya. Dikatakan saudara, ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini pernyataan Paulus saudara. Sebelumnya dia adalah seorang yang bernama Saulus. Dia seorang yang sangat benci dengan pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dia bahkan yang memberikan saudara dorongan, memprovokasi untuk orang-orang menganiaya orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula. Tapi kemudian Tuhan jumpai dia. Tuhan selamatkan Saulus. Tuhan ubah kehidupannya menjadi rasul yang diurapi Tuhan. Ayat selanjutnya berkata saudara, ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Perhatikan saudara. Karena Kristus bangkit, maka pemberitaan tentang kebangkitan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Dan itu juga memberikan sebuah pengharapan bahwa satu kali setiap kita yang percaya Tuhan, satu kali juga akan menerima tubuh kebangkitan yang sama yang seperti Yesus sudah alami saudara. Ayat selanjutnya berkata, ayat yang ke-15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, lewat pembacaan ini sebenarnya Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa Kristus mati tetapi kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kristus menunjukkan, menemui, bahkan menjumpai murid-muridnya. Baik 12 murid, bahkan juga lebih 500 orang yang menjadi saksi. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Kristus. Hari ini saya rindu supaya setiap saudara mengerti. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita kepada Dia. Tetapi yang benar, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, Dia mati untuk dosa kita, Dia dikuburkan, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia menyediakan kehidupan yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Hari ini saudara, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Yang pertama, Yesus hidup, kuasa maut dihancurkan, hidup diubahkan. Kebangkitan Kristus memberikan saudara sebuah pengalaman hidup yang berbeda. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan menyediakan kemenangan. Karena Dia bangkit, setiap kita yang percaya Kristus, kita diberikan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa dihancurkan. Itu sebabnya setiap kita yang menjadikan Kristus Yesus Tuhan, juru selamat dalam hidup kita, kita juga akan mengalami kuasa yang sama. Kita menjadi orang-orang yang bisa menang atas dosa, atas kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita bisa berkemenangan atas semua perilaku-perilaku yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, maka kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata apa saudara? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup kita tidak sama seperti hidup yang sebelumnya. Kehidupan yang lama, mungkin kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Kita jatuh bangun dalam kelemahan dan dosa. Tapi puji Tuhan, ketika kita menyambut Kristus Yesus Tuhan, percaya Dia, memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan kita diselamatkan. Tuhan memberikan anugerah. Kita lahir baru oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus itu ada dalam setiap hati, setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga dengan kuasa itu kita dimampukan untuk belajar menjalani kehidupan di dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, murid-murid Yesus sebelum kebangkitan Kristus, mereka adalah orang-orang yang kemudian sempat menjadi lemah. Waktu Yesus disalib, Yesus mati.
Beberapa mereka bahkan begitu tawar hati menjadi kecewa. Mereka menjadi orang-orang yang tidak punya semangat. Mereka tidak memiliki keteguhan iman. Tetapi ketika saudara berita kebangkitan Kristus, Yesus menjumpai murid-muridnya secara ajaib. Apa yang terjadi saudara? Kehidupan mereka berubah total. Petrus yang sebelumnya bahkan sempat menyangkal Yesus. Alkitab memberitahukan kepada kita, dia gagal di dalam memelihara kehidupan imannya. Tapi ketika dia mengalami saudara perjumpaan dengan Kristus yang sudah dibangkitkan, kehidupan Petrus tidak pernah sama lagi. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Dengan semangat yang luar biasa, Petrus menjadi rasul, menjadi bapak gereja mula-mula. Kehidupannya berubah total. Bahkan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Pelayanannya disertai dengan tanda heran dan kuasa mujizat. Orang-orang diselamatkan. Kisah Rasul memberitahukan kepada kita ketika dia menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang di zaman itu. Dalam satu pertemuan, 3.000 orang menyerahkan diri bertobat dan memberi diri dibaptis. Luar biasa. Bahkan Petrus saudara, ketika dia jalan bayangannya kena orang-orang sakit. Orang-orang sakit disembuhkan. Petrus yang tadinya saudara seorang yang penakut, imannya lemah, tidak berani menghadapi tantangan. Tapi ketika menyadari bahwa Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Yesus mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan menjumpai mereka termasuk Petrus secara pribadi. Hidupnya berubah total saudara. Bukan hanya Petrus. Kita bertemu dengan murid yang lain yang bernama Thomas. Thomas pernah berkata, kalau aku tidak memasukkan jariku di bekas luka di tangan Yesus atau di lambung Yesus, aku tidak akan percaya bahwa dia bangkit. Dan kemudian Yesus menjumpai Thomas, memberikan kesempatan untuk menyucukkan jarinya ke bekas luka di tangan Yesus. Hidup Thomas berubah total saudara. Dari seorang yang tidak percaya, kalau tidak melihat, makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Hari ini saya percaya, tidak semua di antara kita menjadi saksi langsung dari kebangkitan Kristus. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat Alkitab, kitab suci ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus mati. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dengan kuasa kebangkitan, dia menyatakan diri kepada banyak orang. Menunjukkan dialah Tuhan, Allah satu-satunya yang layak untuk disembah. Segala kuasa ada dalam tangannya. Setiap lutut akan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita melihat orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya diubah total. Tadi kita membaca surat Korintus. Ditulis oleh Rasul Paulus. Tadi saya sudah jelaskan. Dulu dia seorang penganiaya jemaat. Seorang yang menolak Kristus sungguh-sungguh. Tapi Kristus menjumpai dia secara pribadi. Dia nggak bisa apa-apa. Dia jatuh. Dia kemudian buta untuk beberapa waktu. Dan kemudian dia menyerahkan diri untuk percaya Tuhan. Hidupnya berubah total. Roh Kudus memenuhi dia. Dan dia dipakai Tuhan menjadi rasul. Ya, sebagian besar surat-surat di perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Hidup orang-orang diubahkan. Sampai hari ini pun semua kita termasuk saya. Saya ada hari ini karena kuasa kebangkitan Kristus yang sanggup mengubah kehidupan yang hancur menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya hari ini
ketika kita beribadah, saudara ada di rumah-rumah, menikmati ibadah Minggu Kebangkitan ini. Ingat saudara, yang pertama, dia bangkit untuk setiap kita bisa mengalami kuasa hidup yang diubahkan. Kuasa maut sudah dihancurkan, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, sebab Yesus hidup, kita punya hari esok. Kita punya hari depan. Pengharapan apakah yang paling jauh? Kita bertemu dengan dia dalam kemuliaan surgawi. Masuk dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan lewat kebangkitan Kristus, kita punya hari esok, kita punya hari depan. Kehidupan kekal menjadi bagian kehidupan kita. Setiap kita yang percaya Tuhan, kita punya kepastian, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Saudara, kalau kita mulai memikirkan, kalau orang sudah mati, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak lagi berbicara, dia tidak lagi bisa beraktivitas. Kita pun minta tolong, kita minta sesuatu, orang yang sudah mati tidak akan memberikan respon. Karena seperti itulah kondisi orang yang sudah mati. Tetapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang bangkit dari kematian. Itu sebabnya kalau kita hari ini datang memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, dia akan mendengar doa kita. Dia akan menjawab doa saya dan doa saudara. Dia juga Tuhan yang peduli, karena dia hidup. Dia tahu pergumulan saudara dan saya, bahkan di hari-hari yang sulit seperti hari-hari ini. Dia bisa merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saudara, sebab dia hidup. Dia juga berjanji untuk tidak pernah meninggalkan semua kita yang percaya kepada dia. Dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita bersyukur karena kita punya Yesus, kita punya hari esok. Janji-janjinya akan tetap terjadi atas kehidupan kita. 2 Korintus pasal pertama ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan Matius 28 ayat 20 bagian B berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara yang sedang mendengarkan firman hari ini, dengan jelas Tuhan berkata lewat firman-Nya hari ini, dia Tuhan yang janjinya ya dan amin. Karena dia hidup. Dia berkuasa saudara. Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Hari ini kalau ada saudara yang sedang mengalami pergumulan yang sulit, dengan situasi ekonomi seperti hari-hari ini, jangan putus asa. Dia berjanji untuk memelihara hidup kita. Ketika saya membaca Alkitab, ada saat di mana orang-orang, ribuan orang lagi lapar. Tapi kemudian saudara, firman Tuhan berkata, ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan diberikan kepada Yesus. Ketika itu diberikan kepada Yesus, Yesus memberkati dan memecahkannya. Apa yang terjadi? Ribuan orang itu bisa mendapatkan makanan cukup, bahkan lebih dari cukup. Ketika dikumpulkan semua, sisa roti dan ikan, Alkitab berkata, ada 12 bakul. Hari ini saya ingin katakan, saudara harus percaya firman Tuhan. Saudara harus mempercayakan diri kepada Tuhan.
Janjinya tetap ya dan amin. Di situasi yang sulit seperti ini, jangan putus asa. Asal saudara belajar untuk mempercayakan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mujizatnya tetap Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya Tuhan. Saudara juga yang membutuhkan pertolongan untuk hal-hal yang lain, Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Dia tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, biar setiap kita belajar percaya kepada Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan, sejak umur 19 tahun saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya sempat sakit hampir meninggal. Saya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dalam 5 hari berat badan saya turun sekitar 21 kilo. Saya demam, saya muntah-muntah. Kemudian saya mengalami sakit kepala yang hebat sekali. Di hari-hari itu saudara, saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya sedang dalam masa-masa di mana seolah-olah kematian sudah sangat dekat untuk menjemput kehidupan saya. Usia saya baru 19 tahun, saya baru lulus SMA. Lagi menantikan untuk saya ikut ujian masuk di universitas. Dan di saat seperti itu ketika saya sedang terbaring sakit, bahkan di hari-hari terakhir saya sempat mengalami pendarahan yang hebat. Sebelum saya tidak sadarkan diri, saya sempat ingat satu handuk penuh dengan darah semua. Karena saya mengalami mimisan yang tidak pernah berhenti. Permukaan kulit saya mulai pecah. Dan gusi saya mulai berdarah. Mungkin orang-orang pada zaman ini berkata semacam demam berdarah yang kronis. Tetapi dokter di tahun 83 itu berkata kepada ayah saya, anak Anda punya kelainan trombosit dan seperti semacam kanker darah. Saya tidak paham akan hal itu. Dan saya baru diberitahu itu setelah lewati proses itu, saudara. Kemudian saudara, keluarga berdoa, jemaat yang ayah saya layani berdoa, ayah saya berpuasa, semua orang berdoa. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika kita berdoa kepada Yesus yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dan hari-hari itu saudara, saya sempat bahkan mengalami pengalaman masuk dalam lorong maut. Saya dibawa ke satu tempat di mana ratap tangis. Orang-orang begitu sedih, menangis, menjerit. Saya merasakan ada lorong yang berbau belerang, lorong yang gelap, dan saya begitu takut. Kemudian saya berkata kepada Tuhan dalam jeritan hati saya, Tuhan kasih kesempatan saya hidup. Tuhan, saya bertobat dari semua dosa kesalahan, ampuni saya. Seperti film saya melihat kehidupan masa muda saya. Dan setelah itu saudara, lewat beberapa selang waktu ketika saya berdoa minta kasih kemurahan Tuhan, tiba-tiba saya melihat sebuah terang, cahaya. Dari lorong yang gelap, saya melihat cahaya terang. Selang beberapa waktu saya sadar, ternyata saya masih ada di ranjang rumah sakit. Ayah saya datang hari itu, dia berkata kepada saya, Yusak, Tuhan beritahu kepada papi, kamu sudah disembuhkan. Saya meneteskan air mata. Dan betul saudara, dalam 1 minggu itu saya dirawat. Dan setelah saya keluar rumah sakit, karena setelah saya melihat terang di lorong yang gelap, yang penuh dengan ratap tangis, orang-orang yang begitu menyesali keadaannya, seperti saya juga menyesali. Saya minta pengampunan Tuhan dan saya melihat terang itu.
Saya katakan, Tuhan Yesus, pakai hidup saya. Kalau Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Sejak hari itu saudara, saya disembuhkan. Dan sampai hari ini saya melihat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara jangan ragu. Sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Kehidupan kita dalam Tuhan, semuanya karena kasih anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga saudara, Yesus hidup, maka tidak ada perkara yang mustahil bersama Tuhan. Tadi saya sudah ceritakan kesaksian saya mengalami mujizat kesembuhan. Dalam pelayanan sejak saya menyerahkan diri umur 19 tahun sampai hari ini, saya sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan secara ajaib, yang tidak pernah masuk akal pikiran. Sungguh memang kalau mujizat itu pasti tidak masuk akal. Kalau masih bisa masuk akal, bukan mujizat. Dan saya sudah mengalami hal itu. Melihat dari umur 19 tahun sampai hari ini. Kurang lebih 36 tahun saya dalam pelayanan. Saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kehidupan orang-orang yang diubahkan. Hasil doa-doa yang dengan tekun dan setia. Tidak pernah menjadi sia-sia. Ada orang-orang yang sedang berdoa untuk anggota keluarga supaya kehidupan mereka juga menikmati keselamatan. Setelah belasan tahun, bahkan puluhan tahun saudara, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Pribadi-pribadi yang didoakan mengalami mujizat dan kehidupan mereka sungguh-sungguh diubah secara ajaib. Oleh sebab itu di hari Minggu Kebangkitan ini dengar saudara, jangan pernah saudara menjadi putus asa. Sebab Yesus bangkit, Dia memberikan kuasa bagi kita. Dia memberikan kepada kita fasilitas untuk kita berdoa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berjanji, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Sesuai dengan kasih anugerah dan perkenanan Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengar hari ini saudara, pelayanan Yesus disertai dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Dan setiap kita yang percaya Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita pegang janji Tuhan, maka saya percaya kuasa yang sama juga akan kita alami. Satu ayat yang terakhir saya ingin bacakan di Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, roh yang sama yang membangkitkan Kristus diam dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga memperoleh kasih anugerah Tuhan untuk kita bisa menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkemenangan atas dosa. Berkemenangan atas segala kelemahan-kelemahan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karakter sifat-sifat manusia lama kita dibaharui dari hari ke hari. Dan kita mulai mengeluarkan buah-buah Roh Kudus yang membuat kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka untuk memberitahukan kepada dunia bahwa ada satu juru selamat umat manusia, Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara, ketika saudara sedang menikmati kasih anugerah Tuhan,
Saya percaya lewat pemberitaan firman ini, doa saya supaya kehidupan iman saudara dikuatkan, dikokohkan. Kita berdoa lewat Minggu Paskah dan kebangkitan ini. Semua wabah pandemi COVID-19, kita minta kuasa Tuhan supaya pandemi itu berhenti, saudara. Mungkin efeknya tidak langsung, tetapi saya berdoa dengan iman. COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, ya, menjadi wabah yang meluas begitu cepat dan membunuh banyak orang. Tapi kita percaya, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan kuasa maut. Kuasa sakit penyakit dihancurkan. Kita percaya ada kasih anugerah daripada Tuhan. Dan biar setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Hari-hari ini saudara, ketika kita melihat semua situasi ini, panggil nama Tuhan, panggil nama Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat saudara, panggil nama Yesus, domba Allah yang disembelih bagi kita. Domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dengan kuasa kebangkitan. Yesus Kristus hidup. Kuasa maut dihancurkan. Kehidupan-kehidupan diubahkan. Yesus hidup memberikan hari esok yang penuh harapan. Sebab Yesus hidup, maka segala perkara bersama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Bahkan Engkau menyediakan Tuhan kuasa mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Saya membutuhkan doa khusus, letakkan tangan saudara di dada. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, serahkan kepada Tuhan. Dia sanggup. Mari sama-sama kita percaya Tuhan. Kuasa kebangkitan ada di tempat ini. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang bangkit itu hadir juga ada di setiap rumah-rumah di mana saudara sedang berada hari ini. Dan dia ingin menjamah saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa mujizat daripada Tuhan
kuasa setan dihancurkan. Kami berdoa, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan memberikan kasih anugerah. Mujizat-mujizat secara kreatif Tuhan kerjakan. Kalau Engkau pernah membuat Tuhan mujizat, air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Engkau sanggup melakukan mujizat-mujizat. Dan hari ini Engkau Tuhan yang sama yang kami sembah. Engkau yang menentukan angin badai. Engkau yang membuat kesempatan Petrus berjalan di atas air. Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami percaya pekerjaan kuasa setan dihancurkan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau mengerjakan mujizat, orang yang dirasuk setan di Gerasa, di Gadara, setan itu Engkau usir dan orang itu menjadi waras Tuhan. Hari ini kami tetap percaya ada kuasa-Mu Tuhan yang bekerja, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati umat-Mu hari ini. Kami bersyukur. Mari jemaat arahkan tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan di akhir ibadah ini. Biar kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Penyertaan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis diberkati setiap saudara untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Dia sampai Yesus datang untuk kedua kali dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.